Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda-bunda hebat semuanya? Semoga bunda-bunda dan juga teman-teman semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan serta dilancarkan rezekinya dan bahagia selalu ya. Alhamdulillah wa syukurillah, di kesempatan video kali ini aku dapat sharing-sharing lagi, dan di video kali ini aku akan bagikan sharing seputar mengelola keuangan rumah tangga. Nah, kali ini aku berkesempatan untuk menjawab pertanyaan dari salah satu bunda yang sudah menuliskannya melalui komentar di YouTube ya teman-teman. Nah, di sini aku tekankan ya sekali lagi, tidak ada maksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita bisa saling sharing dan juga belajar bersama untuk menjadi seorang ibu dan juga seorang istri yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, teman-teman ikutin terus video aku. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya. Nah, teman-teman, kali ini aku akan jawab pertanyaan dari Bunda Wita dengan kondisi keluarga terdiri dari 2 orang dewasa dan juga mempunyai 2 orang anak. Nah, untuk pertanyaan selengkapnya, teman-teman bisa lihat di layar berikut ini ya. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini aku akan mencoba untuk mengelola pendapatan per bulan sebesar 4 juta rupiah. Ini merupakan pendapatan di keluarga Bunda Wita ya teman-teman. Jadi di sini aku akan mencoba untuk memposisikan diri aku apabila di sini pendapatan di keluarga aku itu 4 juta kayak gitu ya teman-teman. Supaya di sini lebih mudah untuk membagi anggarannya ya. Nah, di sini yang pertama aku tuliskan yaitu untuk membayar kewajiban per bulan. Nah, apa saja kewajibannya? Tadi sudah disebutkan di pertanyaan, karena kalau untuk kewajiban tentu tidak sama ya teman-teman di setiap keluarga, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Nah, di sini yang pertama, Bunda Wita membayar kos per bulannya 700.000 rupiah. Kemudian yang kedua, di sini ada untuk membayar hutang per bulan itu sebesar 500.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, untuk membayar kuota internet per bulan 100.000 rupiah. Nah, di sini teman-teman untuk kewajiban hanya 3 poin ini saja. Lalu aku jumlahkan untuk total kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebesar 1.300.000 rupiah ya teman-teman. Kemudian dari gaji sebesar 4 juta rupiah dikurangi untuk membayar kewajiban sebesar 1.300.000 rupiah. Jadi di sini untuk gajinya itu tersisa 2.700.000 rupiah. Nah, ini setelah dikurangi untuk membayar kewajiban. Kemudian di sini ada catatan yaitu untuk membayar listrik di sini sudah ditanggung tempat kosnya gitu ya teman-teman. Jadi di sini tidak perlu menganggarkan untuk biaya listrik. Oke teman-teman, di sini untuk poin kewajiban itu sudah aku buatkan rinciannya. Dan kita lanjut untuk membuat rincian untuk kebutuhan pokok per bulannya ya teman-teman. Nah, seperti biasa juga di sini aku dahulukan untuk menganggarkan beras. Tadi disebutkan bahwa keluarga Bunda Wita itu terdiri dari 2 dewasa dan juga 2 orang anak, yang artinya jumlah anggota keluarganya itu ada 4 orang ya teman-teman. Dan di sini untuk membeli beras itu aku perkirakan saja kurang lebih 1 bulan itu menghabiskan beras sebanyak 20 kg. Nah, untuk harga berasnya sendiri di sini aku buat itu harganya 1 kilo 14.000 rupiah ya teman-teman. Jadi di sini untuk 20 kilo beras itu menghabiskan anggaran 280.000 rupiah. Kemudian yang kedua di sini aku anggarkan untuk membeli gas.
Nah, kurang lebih selama 1 bulan itu membutuhkan sekitar 2 tabung gas ya teman-teman. Nah, di sini aku anggarkan saja sebesar Rp40.000 untuk 1 bulannya ya. Kemudian untuk poin yang ketiga, di sini aku anggarkan untuk berbelanja bulanan. Nah, di sini 1 bulan aku anggarkan sebesar Rp300.000 ya teman-teman. Nah, untuk berbelanja bulanan itu seperti apa saja? Contohnya seperti untuk membeli minyak goreng, gula, kemudian juga kopi, teh, dan juga peralatan persabunan ya teman-teman. Kayak sabun mandi, sabun cuci, sampo, dan lain-lain kayak gitu ya teman-teman. Kemudian di sini lanjut untuk poin yang keempat, yaitu untuk anggaran biaya makan. Per bulannya di sini aku anggarkan sebesar Rp800.000, atau kalau kita bikin untuk anggaran belanja mingguannya 1 minggu Rp200.000 ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan di sini cukup untuk 4 orang anggota keluarga dengan anggaran sebesar Rp200.000 per minggu. Insya Allah semoga saja ini cukup ya teman-teman. Nah, jadi kita harus menyesuaikan untuk menu sehari-hari dengan anggaran yang kita miliki tentunya ya. Oke teman-teman, di sini untuk kebutuhan pokok itu aku total terlebih dahulu. Nah, di sini setelah aku total ternyata membutuhkan biaya atau anggaran sebesar Rp1.420.000 untuk 1 bulannya ya. Lanjut di sini aku juga membuat anggaran untuk dana darurat khusus untuk kebutuhan pokok ya teman-teman. Fungsinya bisa digunakan apabila untuk list di atas itu ada yang kurang ya teman-teman. Misalkan untuk anggaran biaya makan ternyata kurang, jadi bisa pakai dana darurat ini. Nah, misalkan tidak terpakai, ini juga bisa disimpan sebagai tabungan ya teman-teman. Nah, di sini setelah aku tambah dana darurat itu totalnya jadi Rp1.500.000 ya. Dan untuk sisa gajinya masih ada Rp1.200.000. Nah, di sini teman-teman aku lanjutkan untuk membuat kebutuhan lainnya. Yang pertama untuk anggaran bensin di sini aku anggarkan Rp200.000. Lalu untuk jajan atau uang saku anak Rp300.000. Kemudian untuk skincare di sini aku anggarkan Rp150.000. Kemudian aku buatkan anggaran untuk tabungan sekolah per bulannya Rp100.000. Dan di sini untuk dana darurat juga Rp100.000. Kemudian untuk sedekah sebesar Rp100.000. Dan untuk tabungan utama di sini bisa menyisihkan sebesar Rp250.000 ya teman-teman. Atau kurang lebih di sini itu cuma menabung sebesar 6% saja dari penghasilan. Nah, kenapa begitu? Karena yang 32% itu sudah digunakan untuk membayar kewajiban. Kemudian yang 30%-nya digunakan untuk kebutuhan pokok, dan untuk kebutuhan lainnya itu menghabiskan 24% ya teman-teman. Jadinya untuk pembagiannya seperti ini ya. Cara mengelola pendapatan sebesar Rp4 juta dengan 4 orang anggota keluarga ya teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan di sini dapat bermanfaat dan juga menginspirasi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.